Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama, bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi, tapi dia tidak punya nama anak Ubed, dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para Habib, ini luhur kita turunan Nabi dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Punya ayah namanya Ubed, Ubed ini anaknya Ahmad bin Isa. Kata saya bukan. Nih kitabnya ada manuskripnya, ada cetakannya, dikarang oleh ahli nasab yang asli. Nih kitabnya nih satu, Dek, yang aku cucu Nabi. Ini kitab namanya Tahdzibul Ansab, dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, wafat 432 Hijriah. Nggak ada nama Ubaid disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima, namanya kitab Al-Majdi kalangan Imam Al-Umari. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab masih abad kelima, namanya Muntaqilatut Talibiyah karangan Ibnu Toba, abad kelima Hijriah. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6. Ini kitab Al-Asili, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Bahri, ini kitab Umdatut Talib, ini kitab An-Nabhah, ini kitab Tuhfatut Talib. Di Tuhfatut Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu, mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Jadi tidak ada sebelumnya yang nyatet sendiri. Dan ini terverifikasi apa yang saya teliti, yang sudah mempunyai kesimpulan. Kalau saya, kesimpulannya itu sudah hakul yakin 100% bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini, dari marga Al-Attas, As-Segaf, bin Syihab, bin Yahya dan sebagainya, itu yang disebut Habib, bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin, Sayyidul Hijaz Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani, gurunya para ulama-ulama Nusantara, gurunya Syekhona Khalil Bangkalan Madura, gurunya Mbah Hadratus Basim As'ari, dan para ulama-ulama yang lain. Beliau di dalam kitab Syarah Uqudul Lujannya menyatakan, qala sayyiduna ay akramuna al-habibu ay al-mahbubu as-sayyid Abdullah al-Haddad sahibut tariqatil masyhurah wal asraril kasirah pastilahu ba'di ahlil bilad anna duriyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu habib wa in kanat unsa yuqalu laha hubabah wastilahul aksar yuqalu lahu sayyid was sayyidah ar-rajulul kamilu huwa alladhi yusabihu fi huquqi wa la yusabihu fi huquqillahi ta'ala war-rajulun naqis huwa alladhi yakunu 'alal aksi. Syekh Nawawi menyatakan, ketika Sahibul Matan menyatakan qala sayyiduna, ditafsirkan oleh Syekh Nawawi ay akramuna, telah berkata orang yang mulianya kita, Al-Habib. Beliau Imam Syekh Nawawi ay al-mahbub, orang yang dicintai, as-sayyid, pemimpin. Beliau adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang salah satu kitab yang banyak karangannya yang dikaji di pesantren-pesantren salaf. Salah satu yang populer di pesantren salaf, Nasoihud Diniyah dan Ar-Risalatul Mu'awanah. Al-Fakir yang kitab khusus dua itu punya sanad dua,
Yang pertama ngaji Nasihat Dunia dari guru Al-Fakir almarhum al-Maghfurah Syekhun Abuya Bustami Cisantri. Kedua punya sanad Nasihat Dunia dari almarhum al-Maghfurah sekaligus dengan kitab Ar-Risalatul Mu'awwanah dari Syekhun almarhum al-Maghfurah, beliau dari yaitu A.A. Al-Wardayani rahimahullah rahmatal abrar. Beliau dari gurunya Al-Allamah Mama Inayatullah Al-Wardayani, beliau dari gurunya yaitu dari Mama Syatibi Al-Qanturi, langsung lanjut sampai ke Said Abdullah Al-Haddad. Jadi Mama Gentur itu salah satu kitab yang dipakai Pak tasawufnya itu adalah Ar-Risalatul Mu'awwanah. Enggak gede-gede tapi dipakai, digunakan sehingga waroknya luar biasa. Dari beliaulah ribuan alim ulama yang muncul di Jawa Barat dan di Banten. Salah satunya muridnya adalah Mama Bakri Pleret. Mama Bakri Pleret punya nyata guru, salah satunya Mufti Batawi Habib Usman bin Yahya. Dari Mama Bakri Pleret ini muncullah para alim ulama, di antaranya murid Mama Bakri Pleret Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Sanja Kadukawang Riyadul Alfiyah, Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Bustami Cisantri, muridnya Mama Bakri. Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Dimyati Cidahu, Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Dimyati Cilongok. Masyayikh para alim ulama di Banten Jawa Barat itu mayoritas murid dari Mama Bakri, dan Mama Bakri dari Mama Gentur, dan sambungnya kepada Imam Abdullah Al-Haddad. Tidak bisa dipisahkan. Syekh Nawawi menyatakan Imam Abdullah Al-Haddad sahibut tariqatil masyhurah wal asraril kasirah, yang punya tariqah yang masyhur dan rahasia-rahasia yang banyak. Lalu Syekh Nawawi menyatakan pastilahu ba'di ahlil bilad, istilah sebahagian ahli negara, bahwa dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila laki-laki yuqalu lahu habib. Kalau laki-laki keturunan Rasul disebut habib, kalau perempuan hubabah. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani yang sudah jelas ulama yang zuhudnya, solehnya, waroknya, bahkan dari tangan beliau banyak ribuan alim ulama Nusantara. Mau ikut Syekh Nawawi apa ikut pembegal nasab? Ikut Syekh Nawawi apa pembegal nasab? Ikut Syekh Nawawi apa pembegal nasab? Fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, sebagaimana di dalam kitab Jawharatut Tauhid. Setiap kebaikan ada dalam mengikuti salafus soleh dan para ulama-ulama yang berjalan di salafus soleh, salah satunya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Kata Syekh Nawawi sebab mayoritas wa istilahul aksar, mayoritas yang istilah yang banyak, laki-laki disebut sayyid, perempuan disebut sayyidah. Jadi yang menyatakan laki-laki habib, perempuan hubabah, itu salah satunya ditetapkan oleh Syekh Nawawi. Ada bahasa, kan itu bukan isbat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Anda menggunakan hasr, digunakan baik itu qasar hakiki, qasar mubalaghah, mausuf ala sifat-sifat al-mausuf, qasar hakiki, qasar idofi, kenapa Anda tidak menggunakan apa itu isbat, apa itu yang disebutkan hak hukum di dalam Johar Maknun al-hukmu bisalbi awil ijabi isnadhum lil qasdidil khitabi. Begitu pula yang disebut isbat adalah hukum, ada subutul mahmul lil maudu'i au nafyuhu anhu. Di dalam kitab Hasyiah Imam Baijuri Sarasul Munarak, di dalam kitab Hasyiah Idul Mubah sampai Samsiyah fi Qawaidil Mantiqiyah, yang dinamakan hukum itu adalah subutul mahmul lil maudu'i au nafyuhu anhu. Ja'a jaidun, walaupun tidak ada kalimat ikrar sabat, tapi itu hukum subutul maji li zaidin. Qoba jaidun subutul qiyam li jaid, jaidun qoimun subutul qiyam li jaid. Hanya isim maedahkan subut wa dawam apabila ada korena. Tidak semua isim menunjukkan nyata sabat wa dawam, karena ada isim yang sabat nyata tidak memberikan faidah subut wa dawam. Di antaranya hadis
riwayat Imam Abu Hurairah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, al Imamul Adil. Hadis ini jumlah ismiyah sab'atun yudhilluhumullah, tapi yang masuk surga bukan hanya 7 golongan, masih banyak daripada 7 golongan ini. Nah saudara, jadi kalimat qala Syekh Nawawi menyatakan pasti lahu alibidat anna duriyata rasulillah kan idza kana dzakran yuqallab, itu hukum isbat setiap laki-laki keturunan Rasul, maka di sebahagian bilad seperti Indonesia dan Tarim disebut habib. Jadi subutul mahmul lil maudu'i au nafyuhu anhu, itu sudah iqrar, itu sudah menetapkan hukum. Seperti contoh as-sholatu wajibatun, kalau dijelaskan itu subutul wujub lis sholat. Sholatul idain laisa biwajibatin, hukum subut nafyul sholat nafyul wujub an sholatil idain. Jadi itu sudah pernyataan. Jadi Syekh Nawawi Tadara Al-Bantani yang menyatakan bahwa sebahagian ahli negara seperti contoh Indonesia Tarim, ketika laki-laki disebut habib, perempuan disebut hubabah. Itu bahasan Syekh Nawawi, bukan tradisi Yahudi sebagaimana tudingan begal nasab. Ini bakal viral lagi, ini bakal viral lagi. Sabodoting, jika kamu berani lancang di dalam kesesatan, maka kita harus lebih tegar dan berani di dalam membela kebenaran. Saya teringat pada waktu ngaji di Anwardaya di Warudoyong, guru saya adalah guru-guru yang warok. Ketika itu ada pembahasan terjadi pada tahun itu, kejadian di Tanjung Priuk, peristiwa Amir Fikri, kalau nggak salah, saya masih mondok, betul gak? Nah, itu pembahasan pada saat ngaji Johar Maknun. Saya masih terngiang almarhum ketika menyebutkan surahan di dalam malam yakun muhtamilan lisidki wal kadhibil insyakakun bil haqqi. Jadi hidup itu sebetulnya kita harus kun bil haqqi. Di dalam syarah kitab Johar Maknun Hilyatul bil Masun, kun bil haqqi ay kun mutamassikan bil haqq la ta'dil an. Kepada siapa kita harus berpihak? Apakah kita berpihak kepada Habib